Dan sekarang ini dalam situasi pandemi, UMS masih menerapkan pembelajaran dengan pendekatan daring ya. Pembelajaran daring, full daring ya. Kalau saya katakan full daring, kecuali memang beberapa mata kuliah skill lab ya. Laboratorium biasanya kita gunakan luring tapi di blended ya, karena mereka harus masuk lab. Jumlah mahasiswa yang masuk juga sangat dibatasi, hanya 15, kapasitas 40 tapi hanya boleh masuk 15 mahasiswa, tentunya dalam rangka untuk menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ini. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Saya sudah bertemu dengan Profesor Dr. Sofyan Anif MSI yang sekarang menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Iya. Ini kan UMS ini perguruan tinggi yang bukan hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia juga cukup dikenal gitu ya. Nah, saya mau bertanya bagaimana kegiatan belajar mengajar sehari-hari di era pandemi khususnya di bulan Ramadan ini, Prof. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang yang saya hormati. Jadi kita sekarang masih di suasana pandemi 19, sudah setahun lebih ini. Dan sekarang ini dalam situasi pandemi, UMS masih menerapkan pembelajaran dengan pendekatan daring ya. Pembelajaran daring, full daring ya. Kalau saya katakan full daring, kecuali memang beberapa mata kuliah skill lab ya. Laboratorium biasanya kita gunakan luring tapi di blended ya, karena mereka harus masuk lab. Jumlah mahasiswa yang masuk juga sangat dibatasi, hanya 15, kapasitas 40 tapi hanya boleh masuk 15 mahasiswa, tentunya dalam rangka untuk menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ini. Dan kemudian untuk fakultas-fakultas seperti kedokteran gigi ya, itu sudah barang tentu kegiatan skill lab yang lebih kepada pembelajaran skill ya, termasuk
magang di rumah sakit atau koas di rumah sakit itu ya tetap masih kita lakukan, meskipun juga dengan batasan-batasan yang sangat ketat itu. Kemudian saya katakan full daring itu karena memang tidak hanya pembelajaran teori, termasuk ujian UTS, UAS itu juga semua sudah kita lakukan dengan daring, termasuk ujian skripsi, ujian tesis, disertasi, ujian terbuka maupun ujian tertutup itu juga kita lakukan secara daring. Jadi full daring, meskipun saya lihat di sekitar kampus banyak sekali mahasiswa yang sudah kangen ke kampus ini. Ya barangkali masuk ke kampus ini ya sudah agak cukup lumayan rame itu ya. Tapi bukan karena untuk mengikuti pembelajaran luring ya, tapi ya main mungkin atau masuk ke lab, masuk ke perpus ya, ketemu dengan dosen dalam proses pembimbingan pun itu juga kita arahkan ke daring, meskipun juga sebagian kecil ini ada yang melakukan secara luring sehingga mahasiswa harus terpaksa datang itu. Dan saya rasa suasana Ramadan ini lebih menyenangkan karena kita tunjang dengan berbagai kegiatan rohani ya, kajian-kajian, dan saya menduga mahasiswa yang dalam Ramadan ini banyak datang ke kampus ya mungkin ada seper-8-nya lah dari jumlah total mahasiswa kami sekitar 33.000 itu seper-8-nya masuk kampus yang mungkin mengikuti ini kegiatan-kegiatan Ramadan, sehingga tapi kampus kita kan cukup luas. Ada 12 hektar lebih ini. Nah, kalau ditambah dengan auditorium itu ya 42 hektar bukan 12, 42 hektar ya. Nah, cukup luas ini kampus 1, 2, 3 ini kalau di total ya. Seolah-olah sepi dengan 4.000-an mahasiswa itu. Kita hanya menemukan kegiatan di titik-titik tertentu di masjid misalnya atau di aula itu yang mahasiswa ketika duduk mendengarkan kajian itu ya dengan jarak 2 meter ya. Itu suasana kita di masa pandemi ini ya. Prof, saya mau menanyakan ini, praktek luring baik kuliah, praktek daring baik mau kuliah maupun ujian itu seberapa maksimal? Artinya ada degradasi nggak? Artinya dengan kuliah yang tatap muka, kemudian dengan ujian juga yang tatap muka? Ya, dulu pada awal sebelum masa pandemi kan dengan luring ya, full luring. Meskipun kami sebenarnya sudah memberikan kebijakan 20% pembelajaran itu dengan menggunakan virtual. Tapi memang belum bisa berjalan efektif. Sehingga sebelum ada kebijakan luring itu kebijakan daring itu kami sudah mengantisipasi dengan teknologi yang tepat guna, perkembangan iptek yang begitu canggih itu memang dorongan pembelajaran daring itu menjadi tren sebelum pandemi. Tetapi setelah pandemi, bagi dosen-dosen yang sama sekali belum pernah dengan daring, ya pasti itu ada semacam shock culture itu. Ya, ada satu keharusan, sementara persiapan belum ada. Persiapan itu tidak hanya sekedar persiapan teknologi. Ya, kalau persiapan teknologi rata-rata lah sebagian besar dosen ya sudah bisa lah. Tapi persiapan yang terkait dengan modul, karena pembelajaran teori di kelas dengan daring itu dengan modul yang berbeda. Ya, lah itulah yang saya katakan ada semacam shock begitu, sehingga daring itu belum bisa terlaksana secara maksimal. Ya, bahkan waktu itu saya ingat ada beberapa dosen yang sudah sepuh begitu, daring itu dia manai hanya WA itu, pakai WA, kemudian memberikan tugas lewat WA, sehingga sangat terbatas sekali. Ya meskipun itu juga termasuk pengertian daring ya, tapi ya
Nah, dalam perjalanan waktu satu tahun ini, kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada para dosen itu, baik yang menyangkut pelatihan teknologinya maupun pelatihan persiapan modul pembelajarannya. Sekarang lebih enjoy. Jadi saya katakan sekarang masuk pada semester ketiga ini, semester ketiga, artinya tahun kedua semester pertama dari pandemi ini, lebih enjoy dan lebih nyaman ya. Saya lebih memiliki daya daya keinginan yang lebih kuat dengan daring. Nah, maka saya prediksi ke depan dengan pandemi ini memang merubah merubah mindset semua pihak ini, sehingga bahkan mindset yang awalnya dosen itu terjadi shock culture, nanti ketika sekarang sudah enjoy dengan daring, nanti ketika pandemi selesai, itu sulit untuk merubah ke luring lagi. Ya. Jadi inilah yang kemudian saya bangun nanti dalam waktu yang tidak lama, itu pusat pengembangan pembelajaran daring ya. Dengan kita akan membuat platform sendiri, sehingga tidak lagi kita bicara kuota, tidak bicara pulsa ya, karena semua sudah kita sediakan sistemnya dengan platform, sehingga baik dosen, mahasiswa itu sudah menggunakan pembelajaran daring secara gratis ya. Ini yang kita persiapkan ini. Ya. Itu yang satu pengembangan menjadi prioritas ya. Termasuk ini Pak Menteri juga minta agar kampus Merdeka itu juga dimaknai tidak hanya pembelajaran dengan pendekatan daring, tapi juga sekaligus ada justifikasi model perkuliahan. Ya, jadi bisa dalam bentuk magang, bisa dalam bentuk mengajar di perguruan tinggi lain, bisa dalam bentuk kuliah kerja nyata, bisa dalam bentuk membangun desa bersama dengan masyarakat, yang kemudian itu bisa dikonversi menjadi SKS gitu ya. Saya rasa bagus ini kebijakan Pak Menteri. Ya. Prof, itu tadi dikatakan bahwa pembelajaran daring itu gratis, baik dosen maupun mahasiswa. Padahal mahasiswa itu kan lokasinya mungkin ada yang jauh-jauh, bahkan mungkin ada yang dari luar Jawa atau... Ya, saya kira kalau kita sudah punya sistem dengan platform yang mau kita bangun itu ya dimanapun sudah bisa menjangkau. Karena ketika mereka sudah masuk ke sistem kita, ya sudah tentu tidak berpengaruh jarak ya, termasuk dan tentunya akan ya terkecuali mahasiswa yang berada di luar Jawa yang sulit menemukan sinyal. Itu biasanya kendalanya di situ. Kendala sinyal ini. Baik, Prof. Ini UMS ini kan perguruan tinggi, apalagi di swasta itu ya, perguruan tinggi papan atas lah ya. Kalau di Jawa Tengah juga dengan negeri pun mungkin tidak terlalu jauh. Saya melihat di Jawa Tengah mungkin paling tinggi rankingnya untuk perguruan tinggi swasta. Bahkan di Indonesia juga antara 3 besar lah gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana cara merawat, cara memelihara reputasi yang seperti ini di UMS? Jadi kalau kami itu kan punya RJM ya, rencana pengembangan jangka panjang. Itu yang sampai tahun 2029 itu. Kemudian kita breakdown menjadi renstra ya. Renstra itu yang bersifat 4 tahunan, tapi ada yang bersifat tahunan. Kalau tahunan itu sudah menjadi kegiatan itu. Nah, disitulah mulai dari RJM, kemudian renstra yang 4 tahunan atau tahunan itu sudah kita buat semacam garis benang merah dengan visi misi. Ya, semuanya nanti mendasarkan pada visi misi kita. Jadi
visi misi kita, kemudian kita breakdown dalam satu milestone. Nah, kebetulan 2021 ini ke 2025 itu kita pemantapan reputasi nasional dan internasional. Maka yang kami jalankan, yang tadi pertanyaan bagaimana merawat itu ya, itu yang pertama tetap kita menguatkan di sisi pengembangan SDM. Ya, SDM ini alhamdulillah 2MS sudah lumayan bagusnya, karena kalau dilihat dari kualifikasi doktor, dosen yang berkualifikasi doktor itu sudah hampir mencapai 45% ya. Mungkin tahun 2023 yang saya prediksi itu sekitar 200-an dosen kami yang sedang S3 di dalam maupun di luar negeri. Dari 200-an itu yang ke luar negeri ada sekitar 56 ya. 56. Itu insya Allah nanti 23 itu selesai, kita bisa sampai 53% ini ya, yang berkualifikasi doktor. Ya, sehingga saya secara pribadi masih punya satu keyakinan kuat bahwa untuk menunjang pengembangan perguruan tinggi itu pasti pilar yang paling penting adalah SDM. Maka kami menjadi prioritas ini ya. Jadi kami tidak pelit lah dalam hal pengembangan SDM ini, terutama untuk studi lanjut ya. Dan kemudian kita push ini dalam jabatan fungsional supaya juga yang sudah lektor kepala menjadi guru besar. Dan keberadaan guru besar kita sekarang sudah ada 33. Saya rasa itu juga terbanyak di PTS Mas Bambang. Nah, terbanyak di PTS itu. Nah, 33 yang sudah guru besar ini. Kemudian yang kedua, kita jujur saja ini masih juga memberikan penguatan tata kelola. Tata kelola secara kelembagaan ya. Baik itu tata kelola kelembagaan, kemudian tata kelola kurikulum, tata kelola keuangan, yang itu semua kita justifikasi dalam tata kelola itu menjadi standar-standar mutu, sehingga kami dalam berbuat apapun ya, baik itu akademik maupun non akademik itu sudah standar mutunya. Nah inilah yang menjadi menjadi instrumen ya, yang kemudian kita pengembangan itu bisa terukur secara lebih tepat ya, sehingga ada standar mutu menjadi satu nilai ukuran yang harus tercapai dari setiap model tata kelola yang kita bangun, termasuk di dalam tata kelola keuangan. Itu yang paling susah perguruan tinggi besar itu, paling susah itu tata kelola keuangan itu, sehingga kami di dalamnya ada audit internal ya. Selain kita diaudit tiap tahun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, di dalam itu juga ada audit internal. Prof, itu kelihatannya kan perguruan tinggi Muhammadiyah itu didampingi atau diawasi oleh lembaga apa itu ya? Majelis ya. Ya, artinya yang mendampingi selalu di situ. Ya, Majelis Dikti, Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang ya, pimpinan pusat Muhammadiyah itu memang dalam satu tugas dan fungsinya itu melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Di samping perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar-besar, Mas UMS itu diminta menjadi pembina juga ya. Harus membawai beberapa perguruan tinggi, biasanya di luar Jawa, beberapa perguruan tinggi yang seperti kita itu di Kalimantan Timur, seperti yang sekarang rektornya Prof Bambang Setiaji itu ya. Itu binaan UMS. Kemudian di Sorong, Papua Barat ya. Kemudian di NTT. Itu ada beberapa sekarang kita dibebani lagi ke Pacitan ya, perguruan tinggi di Pacitan itu. Jadi sistemnya pembinaan dari majelis punya tangan panjang juga perguruan tinggi yang besar-besar untuk membina yang kecil-kecil. Kalau nggak salah di internal perguruan tinggi itu juga ada yang dari badan harian atau apa itu namanya? BPH.
Nah, BIBA itu kalau di tempat lain seperti yayasan. Jadi BIBA itu tangan panjang PP. Namanya Badan Pelaksana Harian, dulu namanya Badan Pembina Harian, sekarang Badan Pelaksana Harian yang itu mendampingi rektor dalam tugas-tugas non akademik. Nah, misalnya seperti bangun gedung itu domain BPH. Ya, kemudian pembelian aset atau penjualan aset ya itu domain BPH. Itu mungkin yang menjadi salah satu nilai lebih atau trust masyarakat terhadap itu, Pak. Betul. Saya itu sudah keliling kemana-mana dan saya akhirnya mendapat sebuah kesimpulan perguruan tinggi Muhammadiyah maju itu karena memang tata kelolanya bagus. Ya, artinya ada aspek-aspek yang tidak dipunyai oleh perguruan tinggi lain. Ya. Kalau yayasan itu misalnya ya, yayasan itu kan tata kelolanya itu hanya melibatkan yayasan, ada kontrol yang lebih banyak begitu. Kemudian juga garis komandonya itu ya yayasan perguruan tinggi aja itu. Tapi kita tuh ada PP, itu secara yuridis yang memiliki aset itu adalah PP. PP di bawahnya ada Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang. Ya, kemudian Majelis Pendidikan Tinggi Litbang itu ada BPH. BPH itu yang langsung mendampingi rektor secara operasional ya. Tapi dengan tugas-tugas yang non akademik, yang akademik tentunya rektor dan wakil rektornya itu. Nah, itulah yang tidak kita temukan di perguruan tinggi lain, sehingga memang dalam tata kelola betul saya tidak ngelem diri sendiri, tapi itu bagus mau dia itu. Ya. Itu menurut pengamatan saya yang konflik-konflik internal itu jarang terjadi. Ya. Ya. Ya, Prof, kalau nanti ada pimpinan wilayah ya, seperti kami di Jawa Tengah punya Pak Tafsir kita jadikan sebagai APBH juga. Ya. Di kontrolnya banyak itu. Ya. Prof, apa ciri khas dari perguruan tinggi Muhammadiyah pada umumnya, khususnya UMS? Jadi artinya kalau seseorang mahasiswa memilih itu di samping ilmu-ilmunya objektifnya kan sama, tetapi apa yang didapat secara khusus di UMS? Ya, jadi kita punya slogan setiap Gapuro masuk kampus, karena kita punya 4 kampus ya yang jalannya juga tidak jauh-jauh. Ada slogan UMS sebagai wacana keilmuan dan keislaman. Maka slogan itu kemudian kita jadikan sebagai sumber nilai untuk kita internalkan ke dalam semua sistem yang ada di UMS, baik sistem tata kelola, ya. Nah, wacana keilmuan dan keislaman itu kalau Muhammadiyah ada tambahan al-Islam dari Muhammadiyan. Jadi kata Islam itu di Muhammadiyah ada spesifiknya lagi adalah ke-Muhammadiyan. Maka kita lakukan internalisasi nilai-nilai AIK, al-Islam Muhammadiyah itu ke dalam semua sistem. Sehingga dalam sistem kurikulum itu dosen setiap mau ngajar itu diberi waktu kurang lebih 7 menit. Ya. Apalah bisa dilakukan oleh dosen untuk menginternalisasikan nilai keislaman Muhammadiyan itu. Ada yang kultum, ada yang kemudian cerita-cerita kisah-kisah sejarah Islam. Meskipun mata pelajarannya, mata kuliah tidak sesuai dengan itu ya. Karena itu di semua prodi. Kemudian kalau di kedokteran itu ya biasanya si pengajar itu menunjukkan sebagai dokter yang profesional dan islami itu ya. Itu karena ada internalisasi nilai AIK ke dalam sistem kurikulum. Sistem tata kelola keuangan juga begitu. Jadi tidak ada satupun dosen maupun karyawan yang menjabat itu bisa melakukan tindak korupsi, karena tidak ada yang dikorupsi itu ya. Tapi sistem keuangannya lebih transparan, lebih kredibel, lebih akuntabel ya, karena sudah kita masukkan nilai-nilai al-Islam Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu keunggulan.
termasuk mahasiswa yang lulus alumni kita, itu mereka memiliki dua kekuatan besar, kekuatan iptek dan kekuatan spiritual. Nah, ini saya rasa yang memang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, lebih-lebih yang bersifat umum ya. Nah, kemudian kekuatan yang kedua atau ciri kedua itu soft skill, Mas Bambang. Kita ada satu kurikulum, satu mata kuliah yang mata kuliah itu nomenklaturnya adalah soft skill. Soft skill ini oleh mahasiswa diminta untuk berinovasi apapun yang dilakukan. Tapi yang banyak itu magang. Magang kalau teknik itu kan industri ya. Kemudian akhirnya mereka langsung bisa bekerja di industri itu. Ada yang KKN, ada yang mengambil studi ke luar negeri, kredit transfer. Sekarang kan kerjasama perguruan tinggi kita dengan luar negeri kan cukup banyak sekarang itu ya. Mereka kita wadah dalam sebuah program student mobility. Nah, kemudian jenis kegiatannya sebagian besar yang banyak itu adalah kredit transfer. Beberapa SKS begitu selama 1 semester nanti diakui di tempat kita. Ada yang kemudian magang juga ada. Ada yang double degree. Nah, double degree itu 2 tahun, batas minimal 2 tahun di perguruan tinggi luar negeri. Nah, itu juga mendapatkan double predikat nanti. Yang mata kuliah dari luar negeri kita konversi ke dalam mata kuliah kita. Ini kita ada sekitar 95-an ini mahasiswa kita yang mengambil student mobility dalam bentuk double degree, dalam bentuk kredit transfer dan lain sebagainya. Itu memang saya rasa keunikan sehingga bisa menimbulkan motivasi animo mahasiswa baru itu cukup banyak karena mereka bisa buka web, bisa buka medsos ya. Kemudian ada cerita mahasiswa UMS mengambil kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Ya, Prof, bicara mengenai alumni ini kan ujung akhir dari prestasi sebuah perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa diceritakan puncak-puncak karir alumni yang sekarang sudah ada di mana saja, Bro? Wah, kalau itu merata itu. Tapi kalau yang dekat-dekat ini yang sering masih ada komunikasi seperti Bupati Karanganyar, yaitu Pak Juliat Mono, itu alumni kita. Ada auditor nasional yang bekerja sebagai kepala BPK perwakilan Sumatera Utara itu. Namanya Pak Bukhari atau siapa itu. Kemudian ada yang komandan Angkatan Laut di Surabaya itu juga alumni kita. Yang lebih banyak itu termasuk istri presiden, itu kan juga alumni kita. Kemudian Mas Bambang kalau sering atau mungkin kenal dengan Mas Bunyamin. Oh iya. Bunyamin. Ya. Itu. Tapi Mas Bunyamin itu mengaku nggak lulus katanya, Bro. Nggak lulus. Ya, hanya tinggal skripsi aja itu. Itu apa nggak bisa dikukuhkan gitu? Ya, bagi saya nggak masalah sebetulnya, karena sekarang dulu zaman Mas Bunyamin itu kan belum ada jalur non skripsi. Nah, sekarang ada jalur skripsi, itu bisa kita wadahi. Itu cuman setiap kali saya ketemu, saya suruh datang ke kampus, nanti tak lulus tak kasih ijazah, itu belum datang itu. Karena sekarang saya sekarang ada jalur non skripsi ya begitu. Ya. Wah, saya malu, Prof. Ini sudah lama itu. Prof, mungkin terakhir ada pesan-pesan pada alumni yang begitu banyak tadi, karena kan mengingatkan ada kekhasan ciri dari UMS ini. Monggo. Kalau terkait dengan alumni itu, saya rasa yang ini saya perlu sampaikan, jadi kita sudah
4 tahun 5 tahun ini ya, memberikan penguatan soft skill kepada mahasiswa itu juga di bidang politik. Maka kalau tadi Mas Bambang tanya, sebetulnya paling banyak itu menjadi anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat kabupaten. Ya, itu yang banyak itu begitu. Jadi seringkali ketika mereka datang itu ya menceritakan pengalaman, dan semua partai, tidak hanya satu partai ya, tidak hanya di PAN, di PKS, tapi yang PDI juga banyak ya. Bahkan akhir-akhir ini yang ke PDI lebih banyak daripada yang Golkar juga banyak ya. Seperti Mas Julianto itu kan dulu juga di Golkar itu, Bupati Karanganyar. Nah, untuk itu saya memang memberikan gagasan kepada mahasiswa yang sekarang ada dan calon alumni itu carilah soft skill sebanyak mungkin. Karena ternyata soft skill itu menjadi parameter pertama ketika kita ingin sukses. Jadi orang sukses kan pernah ada itu 750 para tokoh sukses di bidang apapun, disurvei, ternyata faktor yang paling tinggi memberikan pengaruh bukan karena nilai IPK-nya tinggi ketika di kampus. Setelah IP itu nomor kesekian itu, saya lupa, di atas 10 itu. Tapi yang pertama adalah soft skill. Kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah ya. Jadi kemampuan menganalisis situasi ya, sehingga bisa mendapatkan potensi masalah, sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Itu soft skill. Kemampuan komunikasi yang efektif ya. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu termasuk soft skill. Ya di samping ada kejujuran, ada kedisiplinan ya. Jadi termasuk kerjasama tadi, kemudian tanggung jawab ya. Ya, kemudian jadi saya berharap para alumni kita UMS itu ya punya soft skill yang baik, sehingga ketika bekerja dimanapun itu senantiasa menunjukkan karakter-karakter yang baik itu ya, yang disiplin, yang jujur, yang bisa bekerja sama, yang tanggung jawab, yang ta'awun. Nah ini konsep di pendidikan Muhammadiyah ini sekarang sedang tren dikembangkan, ta'awun, menolong ya. Maka seperti kita ketahui, Muhammadiyah itu orientasinya adalah memberi, tidak meminta ya, memberi. Tidak dijadikan apa pejabat ya tidak apa-apa, tapi kita bisa memberikan kontribusi bangsa ini secara real itu ya, melalui bidang ilmunya masing-masing. Saya terakhir wawancara dengan Rektor Muhammadiyah Bandung, Prof. Yarno ya. Prof. Yarno. Beliau mengatakan kalau kami alumni kami dari UMB ini jadi PNS itu berarti kami gagal katanya. Jadi begitu apa ya? Luar biasa. Entrepreneurship-nya itu ya. Iya, iya. Entrepreneurnya. Iya. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Profesor Dr. Sofyan Anif MSc, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang sudah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan terus berkembang, berprestasi. Tadi sudah tinggi, tinggal mempertahankan. Semoga terus sukses. Selamat Prof. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.
Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.